Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak nyelekit ya. Tapi ini penting banget. Pernah kepikiran nggak sih, apa bisa seorang guru itu melakukan malpraktek? Hmm, Istilah ini kan kalau kita dengar buat dokter atau pengacara, itu rasanya wajar banget. Kalau dokter salah operasi, akibatnya fatal. betul-betul. Tapi kalau guru, kenapa ya istilah malpraktek di dunia pendidikan itu rasanya tabu banget? Seolah-olah profesi ini kebal dari kesalahan. Iya, seolah-olah jadi profesi yang suci ya. Nah, penelusuran kita kali ini bukan buat cari-cari kesalahan atau merendahkan para guru. Justru sebaliknya, salah satu sumber kita menyebut ini sebagai bentuk cinta yang paling serius pada profesi guru dan yang lebih penting lagi, ya pada masa depan pendidikan kita semua. Tepat sekali. Karena kalau kita memang sayang, kita harus berani jujur kan? Hari ini kita akan bedah bareng Anda beberapa sumber yang, mengupas tuntas konsep malpraktik pedagogik ini. Oke, Kita akan lihat masalah ini dari berbagai sudut. Ada dari sisi filsafat, sosiologi, psikologi, sampai nanti ke solusi kebijakan yang konkret. lengkap banget berarti ya? Iya, jadi misi kita hari ini adalah membongkar sama-sama apa sih sebenarnya malpraktik pedagogik itu, kenapa ini bisa terjadi, dan kok kayaknya berulang terus, apa dampaknya yang seperti bom waktu itu, dan ya bagaimana nasib pendidikan Indonesia di tahun 2035 nanti. Oke, mari kita bongkar istilahnya dulu. Malpraktik pedagogik. Kedengarannya berat banget ya? Betul. Kalau disederhanakan, dari sumber-sumber yang kita punya ini, artinya apa sih? Secara konseptual, definisinya begini. Kelalaian atau penyalahgunaan otoritas profesional guru. Oke, Nah, itu dia. Ini bukan soal sekali salah ngajar atau salah kasih nilai. Bukan. Ini soal pola. Pola yang berulang dan yaitu merusak. oke. Definisi formalnya kan agak berat tuh. Biar kita semua kebayang, contoh nyatanya di dalam kelas itu seperti apa sih? Saya yakin banyak dari kita yang pernah ngerasain beberapa di antaranya. Pasti. Sumber-sumber kita ngasih contoh yang sangat konkret, gampang banget dikenali. Yang paling dasar, guru ngajar tapi nggak benar-benar menguasai materinya. Oh, jadi cuma baca buku teks bareng-bareng di kelas gitu ya? Persis. Terus ada penilaian yang sangat subjektif. Nilai bagus karena anaknya penurut, atau mungkin orang tuanya punya jabatan. Nilai jelek karena anaknya kritis, banyak nanya. Ah, itu sering terjadi. Ada juga istilah yang menarik banget. Ketidakhadiran pedagogik. Gurunya ada di kelas, fisiknya hadir, tapi pikiran sama hatinya entah di mana, dia cuma menjalankan rutinitas, tanpa koneksi sama sekali ke murid. Nah, yang terakhir ini saya rasa paling relevan sekarang. Guru yang menolak belajar teknologi. Bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak mau. Betul. Keras kepala. Iya. Bertahan dengan metode ngajar dari tahun 80-an, dan nganggep semua yang baru itu, merepotkan. Dan satu lagi yang paling sensitif, tapi dibahas gamblang di sumber kita, fenomena guru titipan. Nah, ini dia. Guru yang bisa masuk ngajar bukan karena lolos tes dan kompeten, tapi karena ada telepon dari orang dalam. Ini semua, menurut materi kita, adalah contoh nyata malpraktik pedagogik. Betul sekali. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi nih, ke akar filsafatnya, ini tuh bukan lagi sekedar kesalahan teknis. Oh ya, Tapi sudah menyentuh hakikat atau ranah ontologis dari profesi guru itu sendiri. tunggu, ontologis. Maksudnya apa itu? Kalau buat orang awam, artinya apa? Gampangnya begini, ini bukan lagi soal tukang kayu yang salah pakai paku. Bukan. Ini soal tukang kayu yang lupa kalau tugasnya itu membangun kursi yang kokoh dan berguna. Dia cuma, martil paku secara acak aja. Oke, paham analoginya. Nah, seorang pendidik, menurut pemikir kayak Paulo Freire, tugas hakikinya itu bukan sekedar mentransfer informasi. Freire punya istilah yang keren banget, banking education, atau pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank, itu metafora yang menarik. Maksudnya gimana? Coba Anda bayangin, otak siswa itu seperti rekening bank yang kosong. Tugas guru dalam model ini cuma menyetor atau mendepositokan sejumlah fakta dan informasi ke rekening itu. Nanti pas ujian, siswa tinggal menarik setoran itu buat jawab soal. Nggak ada proses berpikir sama sekali berarti.
Nol, nggak ada bunga, nggak ada pertumbuhan modal intelektual, siswa cuma jadi penampung pasif. Nah, menurut Freire, guru yang melakukan ini sejatinya sedang mengkhianati fungsi eksistensialnya, yaitu ya memerdekakan pemikiran siswa. Wah, itu dalam sekali. Jadi bukan salah metodenya, tapi salah tujuannya. Tapi ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah ini murni salah individu gurunya? Atau jangan-jangan mereka juga terjebak dalam sebuah sistem yang rusak? Kayaknya nggak adil ya kalau kita nyalahin gurunya 100%. Anda menyentuh inti persoalannya. Sumber-sumber ini sangat menekankan bahwa masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar individu. Sekolah, kalau kita lihat dari kacamata sosiologis, itu bukanlah ruang steril yang suci, Melainkan, melainkan sebuah arena relasi kuasa. Fenomena guru titipan yang tadi kita bahas, itu gejala paling sempurna dari penyakit sistemik ini. Ini bukti kalau rekrutmen nggak transparan dan loyalitas pada atasan atau koneksi politik seringkali lebih berharga daripada kompetensi pedagogik. Ada satu konsep lagi dari sosiolog Pierre Bourdieu yang dibahas di sini. Dan menurut saya sangat kena, symbolic violence, kekerasan simbolik. Tunggu dulu, kekerasan. Itu kan istilah yang kuat banget. Kuat sekali. Saya biasanya mengasosiasikan kekerasan dengan sesuatu yang fisik. Gimana bisa seorang guru yang mungkin nggak pernah mukul muridnya dianggap melakukan kekerasan? Nah, ini yang brilian dari analisis Bourdieu. Kekerasan itu nggak selalu fisik. Bayangin seorang guru yang nggak kompeten, yang ada di sana karena koneksi. Dia punya otoritas formal kan? Dia guru, dia punya kuasa memberi nilai. betul, Tapi dia nggak punya otoritas keilmuan. Ketika dia berdiri di depan kelas, terus membungkam pertanyaan kritis siswa bukan dengan argumen logis, tapi dengan bentakan, jangan banyak tanya, dengarkan saja. atau kamu ini mau ngetes saya ya? Persis, pada saat itulah dia sedang melakukan kekerasan simbolik. Dia pakai statusnya untuk maksa dan nutupin ketidakmampuannya. Murid jadi tunduk bukan karena hormat pada ilmunya, tapi karena takut pada kuasanya. Itu deskripsi yang mengerikan sekaligus sangat akurat. Saya rasa banyak yang pernah mengalaminya. Tapi di sisi lain, apakah guru-guru ini juga korban? Tentu, dan sumber kita sangat adil dalam hal ini. Banyak guru yang juga jadi korban sistem. Mereka dibebani setumpuk kerjaan administrasi yang nggak masuk akal. Oh, yang menyita waktu mereka ya? Bener, waktu buat nyiapin pengajaran yang kreatif jadi habis. Gajinya mungkin pas-pasan, jadi harus cari kerja sampingan. Pelatihan yang didapat seringkali cuma formalitas buat sertifikasi, bukan buat peningkatan kualitas yang sesungguhnya. Jadi banyak guru yang sebenarnya pengen jadi lebih baik, tapi energi mereka udah habis duluan oleh sistem. Itu poin yang penting banget. Karena ini membedakan antara kesalahan biasa yang kita semua pasti pernah lakukan dengan malpraktek yang sesungguhnya. Jadi, di mana sumber-sumber ini menarik garis batasnya? Kapan sebuah kesalahan jadi malpraktek? Garisnya cukup jelas. Sebuah kesalahan jadi malpraktek ketika 3 hal terpenuhi. Pertama, kelalaian itu terjadi terus-menerus. Jadi sebuah pola. Oke, jadi pola. Kedua, ada kesadaran. Sadar metodenya usang. Sadar nggak menguasai materi. Tapi nggak ada upaya sedikit pun buat belajar atau berubah. Nah, menolak berubah ya. Dan ketiga, yang paling fatal, ada kepentingan pribadi yang ditempatkan di atas kepentingan siswa. Misalnya, ya, kepentingan buat mempertahankan zona nyaman. Saat itulah, sebuah kesalahan profesional berubah jadi pelanggaran etis. Oke, kita sudah tahu apa itu malpraktik pedagogik dan kenapa itu bisa terjadi. Sekarang, bagian yang paling penting dan mungkin paling bikin cemas. Dampaknya. Kalau dokter malpraktek, pasiennya bisa meninggal. Dampaknya langsung kelihatan. Kalau guru, ada satu analogi di sumber kita yang benar-benar, wah, menampar saya. Yang mana itu? Jika dokter salah diagnosa, satu pasien bisa kehilangan nyawa. Jika guru salah membangun logika berpikir, satu generasi kehilangan arah. Tepat. Itulah mengapa malpraktik pedagogik disebut sebagai bom waktu. Kerusakannya nggak terlihat sekarang. Nggak langsung ya? Nggak. Ledakannya baru akan terasa 10, 15, atau 20 tahun lagi. Saat para siswa itu dewasa dan masuk ke masyarakat. Wujud ledakannya apa? Generasi dengan daya saing yang rendah di tingkat global. Masyarakat yang literasi digitalnya nol,
Gampang banget kemakan hoax dan teori konspirasi karena nggak pernah dilatih verifikasi dan berpikir kritis. Dan puncaknya, publik yang mudah sekali dimanipulasi secara politik. Itulah ledakan bom waktu yang sesungguhnya. Itu dampak makronya. Kalau kita zoom in ke psikologi siswanya, apa yang terjadi pada mereka di dalam kelas itu? Nah, ini bagian yang paling menyedihkan. Ada konsep dari psikolog Albert Bandura tentang self-efficacy. Self-efficacy. Iya, yaitu yakinan pada kemampuan diri sendiri. Keyakinan ini kan dibangun dari pengalaman-pengalaman kecil di mana kita berhasil mengatasi tantangan. Nah, bayangkan sebuah kelas yang setiap hari jadi sumber kebingungan, frustrasi, dan ketakutan. Bukan keberhasilan yang didapat ya? Bukan, tapi kegagalan beruntun. Self-efficacy mereka hancur lebur. Dan puncaknya mereka jadi merasa, saya memang bodoh. Persis. Dan itu diperparah oleh konsep lain dari Martin Seligman, yaitu learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Maksudnya gimana itu? Bayangin seorang siswa yang cerdas dan kritis. Pertama kali dia nanya, gurunya bilang pertanyaanmu nggak penting. Kedua kali dia nyoba, gurunya ngebentak. Kamu mau jadi apa? Ngelawan guru terus? Ketiga kalinya, dia nggak akan pernah nanya lagi. Tepat. Dia belajar bahwa rasa ingin tahu itu berbahaya, dia belajar bahwa diam itu lebih aman, akhirnya dia menyerah. Itu bikin merinding. Saya rasa kita semua pernah berada di dalam kelas seperti itu ya, di mana kita punya pertanyaan di kepala, tapi terlalu takut buat ngucapinnya. Iya kan? Takut dianggap bodoh, takut dimarahi guru. Lahirlah apa yang di sumber kita disebut silent classroom, kelas yang hening. Tapi heningnya bukan karena hormat dan fokus, melainkan karena takut. Sebuah kesunyian yang mencekam, dan ketakutan itu membunuh potensi. Di balik keheningan itu, ada ratusan ide yang mati sebelum sempat dilahirkan. Ini membawa kita ke pertanyaan, kenapa ada guru yang seperti itu? Kenapa ada yang begitu defensif dan anti kritik? Salah satu sumber kita membahas ini dari sisi psikologis guru itu sendiri. Ternyata ini bukan soal benar atau salah, tapi soal ego. Iya, ini soal threatened self-concept. Konsep diri yang terancam. Guru yang mungkin secara akademis nggak terlalu percaya diri atau nggak mengupdate ilmunya akan melihat pertanyaan kritis dari siswa bukan sebagai undangan diskusi. Tapi sebagai serangan ya. Betul, sebagai serangan personal. Anak ini lagi ngetes saya nih, begitu pikirnya. Pertanyaan siswa dianggap ancaman yang bisa membongkar ketidakmampuannya. Jadi responsnya ya pertahanan diri. Menyerang balik atau membungkam sumber ancaman itu. Ini kayak teori mindset dari Carol Dweck ya. Guru dengan fixed mindset bakal bilang, saya udah ngajar dengan cara ini selama 20 tahun dan nggak ada masalah. Nah, Baginya kemampuannya udah final. sementara guru dengan growth mindset akan bertanya pada dirinya, apa yang bisa saya pelajari hari ini dari pertanyaan siswa saya? Jadi kemauan untuk terus belajar ini yang jadi pembeda utamanya. Tepat sekali. Guru dengan growth mindset melihat kritik sebagai hadiah, bukan sebagai serangan. Profil guru ideal untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 atau setidaknya di tahun 2035. Benar, solusinya sangat komprehensif, nggak cuma nyalahin. Profil guru ideal 2035 itu punya beberapa pilar. Pertama, epistemic authority, otoritas keilmuan. Artinya, dia harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan secara mendalam, bukan cuma sejengkal lebih tahu dari muridnya. Kedua, pedagogical intelligence, kecerdasan pedagogik. Ini merujuk pada konsep PCK dari Lee Shulman. PCK, apalagi itu? PCK itu kemampuan unik seorang guru untuk mengubah pemahamannya yang dalam tentang suatu materi menjadi bentuk-bentuk yang paling gampang dipahami sama siswanya. Oh, jadi dia tahu cara menyederhanakannya ya? Tepat. Dia tahu analogi apa yang pas, contoh apa yang relevan. Pinter saja nggak cukup, dia harus pinter ngajar. Selain itu, tentu dia harus fasih digital, berintegritas, dan yang terpenting, punya kemampuan refleksif praksis. Istilah dari Freire lagi ya, artinya apa itu? Artinya, kemampuan untuk terus-menerus bercermin, merefleksikan praktik mengajarnya sendiri, dan melakukan perbaikan tanpa henti. Dia nggak pernah merasa puas atau udah jadi guru yang hebat. Itu kan di level individu. Tapi tadi kita sepakat, masalahnya sistemik. Gimana solusi untuk sistemnya? Nah, di sini ada 4 pilar reformasi yang diusulkan. Tapi daripada kita sebutkan semuanya cepat-cepat, mari kita dalami 2 yang paling fundamental. Yang pertama, reformasi rekrutmen dan evaluasi. Lupakan guru titipan. Harus bersih ya?
Harus ada tes kompetensi yang benar-benar transparan dan diaudit pihak independen. Setelah masuk, evaluasinya nggak bisa lagi cuma dari kepala sekolah. Diusulkan adanya evaluasi 360 derajat. Oke, evaluasi 360 derajat ini kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi di lapangan gimana? Bukannya ini bisa jadi ajang popularitas, di mana guru yang killer tapi efektif malah dapat nilai jelek dari siswa? Atau malah jadi ajang balas dendam? Pertanyaan bagus, dan itu tantangan terbesarnya. Makanya implementasinya harus hati-hati. Penilaian dari siswa harus anonim dan terstruktur. Bukan sekedar suka atau tidak suka. Oh, ada parameternya? Iya, pertanyaannya spesifik. Seperti, apakah guru ini membuat materi yang sulit jadi lebih mudah dimengerti? Atau apakah guru ini menciptakan suasana kelas yang aman untuk bertanya? Penilaian dari rekan sejawat juga penting. Ini bukan untuk menghakimi, tapi sebagai audit pedagogik. Tujuannya untuk menemukan area perbaikan. Oke, masuk akal. Lalu pilar kedua yang paling fundamental apa? Yang kedua adalah membangun budaya belajar di sekolah. Ini lebih dari sekedar ngirim guru ikut pelatihan sesekali. Ini soal menciptakan Professional Learning Community atau PLC di setiap sekolah. Itu semacam forum diskusi guru gitu? Betul, wadah rutin, bisa seminggu sekali, di mana para guru kumpul bukan buat rapat administrasi, tapi buat bahas tantangan mengajar. Mereka bisa saling berbagi, saya kesulitan ngajarin topik ini, ada yang punya ide, atau bahkan saling observasi kelas dan kasih masukan membangun. Ini menciptakan budaya di mana mengakui kesulitan itu bukan aib, tapi langkah pertama untuk jadi lebih baik. Jadi, apa kesimpulan utama dari penelusuran kita yang dalam ini? Sangat jelas ya, malpraktek pedagogik itu nyata. Ini bukan hantu, ini fakta. Fakta. Seringkali sifatnya sistemik, bukan cuma salah perorangan. Dan dampaknya adalah ancaman jangka panjang yang sunyi tapi mematikan bagi kemampuan berpikir kritis satu generasi. Sumber-sumber kita bahkan menyajikan dua pilihan nasib untuk tahun 2035. Dua skenario. Skenario diam, di mana kita membiarkan semua ini berlanjut dan menghasilkan generasi yang rapuh, penurut, dan mudah dikendalikan, atau skenario reformasi yang jika kita berani jalankan akan melahirkan generasi inovator yang merdeka. Pilihannya ada di tangan kita semua. Dan pesan kunci dari semua teks ini yang perlu kita garis bawahi tebal-tebal adalah kritik ini bukan serangan terhadap guru. Sama sekali bukan. Ini adalah upaya untuk menyelamatkan martabat profesi guru dari apa yang disebut pembusukan dari dalam. Seperti yang tertulis di salah satu sumber, kritik adalah bentuk cinta yang paling serius. Jika profesi dokter bertugas menyelamatkan raga manusia, maka profesi guru, dengan segala hormat yang kita miliki, bertugas untuk menyelamatkan arah dan masa depan peradaban sebuah bangsa. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan reflektif yang sangat kuat dari sumber kita. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sekolah seperti apa yang sebenarnya kita inginkan? Sekolah yang menghasilkan lulusan-lulusan patuh, atau sekolah yang melahirkan manusia merdeka? Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal ketertiban di dalam kelas, tapi tentang kebebasan berpikir di masa depan.